بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Asyarul ikhwa wal akhawat, azakumullahu jami'an. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka mempelajari dan menuntut ilmu syariat yang telah dijelaskan keutamaan yang banyak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatu." Barang siapa yang pergi ke masjid di mana ia
tidak bermaksud atau ingin kecuali untuk mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkannya, maka ia memperoleh pahala seperti orang yang melaksanakan haji yang sempurna hajinya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Imam Al-Albani mengatakan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib hasanun sahih. Inilah sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan yang besar dari menuntut ilmu syariat, yang semoga hal itu bisa memotivasi kita untuk semakin meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu syariat ini. Dan pada malam ini, malam Ahad, tanggal 11 Safar tahun 1443 Hijriah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Hadi hafizahullahu ta'ala, termasuk kitab yang paling baik di dalam menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara global. Sebab pengarang kitab ini yaitu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab ini telah menuangkan intisari apa yang beliau baca dari kitab-kitab tafsir, dan juga beliau memilihkan pendapat yang kuat atau rajih dari pendapat-pendapat para ulama salaf tentang suatu penafsiran dari ayat. Oleh karena itu, merupakan hal yang penting bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari kitab yang sangat bernilai ini. Dan dalam rangka memperoleh hasil yang lebih maksimal dan lebih banyak, maka sangat dianjurkan mereka yang mengikuti kajian untuk memiliki kitab ini, apalagi para santri. Masyarul ikhwah wal akhwat, azakumullah jami'an. Kita lanjutkan dan kita mulai dari ayat 190 sampai ayat 193 dari surah Al-Baqarah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan bunuhlah mereka di tempat kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka mengusir kalian dari tempat tersebut. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah asyirik wal kufur, kesyirikan dan kekafiran. Dan ini sebagaimana
disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau, di mana beliau mengatakan bahwa para ulama seperti Abul Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan Ar-Rabi' ibn Anas mengatakan tentang penafsiran firman Allah Ta'ala, wal fitnatu asyaddu minal qatl, yaqul, ia mengatakan asyirku asyaddu minal qatl, kesyirikan itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Kemudian wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi, dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram hingga mereka memerangi kalian di tempat tersebut. Fa in qataluukum faqtuluhum, apabila mereka memerangi kalian maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim, apabila mereka telah berhenti yaitu dari memusuhi kalian, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah. Dan fitnah di sini juga ditafsirkan dengan kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi', Muqatil ibn Hayyan, As-Suddi, dan Zaid ibn Aslam. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agar agama Allah itu, agar agama itu atau ketaatan itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin, apabila mereka berhenti maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi pengertian fitnah yang tertera di dalam ayat ini adalah syirik. Dan syirik merupakan fitnah yang paling besar. Dan fitnah itu sendiri merupakan kata yang memiliki makna yang banyak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa kata fitnah memiliki makna yang banyak. Di antaranya adalah makna syirik. Dan beliau mengatakan wa huwa a'zamul fitan, dan syirik itu merupakan fitnah yang paling besar. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada kesyirikan. Dan inilah yang tertera di dalam firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka hingga tidak ada fitnah itu kesyirikan, dan agama itu semuanya hanya milik Allah. Surah Al-Anfal ayat 39. Kemudian makna fitnah yang lainnya adalah penyiksaan dan pembakaran, at-ta'dzib wat-tahriq, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun
rasakanlah azab atau siksaan kalian ini yang dahulu kalian meminta untuk disegerakan. Surah Az-Zariyat ayat 14. Maka yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah azab. Kemudian fitnah juga bermakna al-ikhtibar wal imtihan, ujian. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami timpakan kepada kalian kejelekan dan kebaikan sebagai ujian. Surah Al-Anbiya ayat 35. Dan juga fitnah bermakna musibah-musibah dan hukuman-hukuman. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, dan takutlah kalian kepada fitnah, yaitu musibah atau hukuman yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Surah Al-Anfal ayat ke-25. Jadi kata fitnah memiliki makna yang banyak, dan fitnah di dalam ayat ini maknanya adalah asyirk. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, hadhil ayatu tatadammanu al-amra bil qital fi sabilillah. Ayat-ayat ini mengandung perintah untuk berperang di jalan Allah, untuk berjihad di jalan Allah. Wa hadza kana ba'da al-hijrah ila al-Madinah. Dan ini terjadi setelah hijrah ke kota Madinah. Jadi sebelum Nabi melakukan hijrah ke kota Madinah, maka belum ada perintah untuk melakukan jihad atau memerangi orang-orang kafir. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, lamma qawiyal muslimun lil qital amarahumullahu bih. Tatkala kaum muslimin memiliki kekuatan untuk berperang, maka Allah perintahkan mereka untuk melakukan hal itu. Ba'dama kanu ma'murin bikaffi aydihim. Setelah sebelumnya mereka diperintahkan untuk menahan diri dari berperang. Jadi sebelumnya ketika berada di kota Mekah, Nabi dan para sahabat dilarang untuk melakukan al-jihad atau memerangi orang-orang kafir. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa jihad atau memerangi orang-orang kafir itu di dalam Islam melewati 4 fase menurut beberapa orang ulama. Di antaranya adalah apa yang dipilih oleh Syekh Abdullah ibn Humaid dan Syekh Muhammad ibn Amin, Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti di dalam kitab tafsir beliau Adwa'ul Bayan. Fase yang pertama adalah perintah untuk melakukan jihad yang berbentuk dakwah, yaitu dengan ucapan lisan, di mana syubhat-syubhat orang-orang kafir, kerancuan-kerancuan orang-orang kafir itu dibantah dan dijelaskan hujjah-hujjah kebenaran itu. Dan inilah yang tertera di dalam firman Allah Ta'ala, fala tuti'il kafirin,
wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Surah Al-Furqan ayat 52. Maka yang dimaksud dengan jihad di dalam ayat ini adalah jihadud da'wah, jihad dalam bentuk mendakwahi orang-orang kafir dengan lisan. Kemudian fase yang kedua adalah diizinkannya memerangi orang-orang kafir tanpa diperintahkannya hal itu. Jadi sebatas diizinkan dan belum ada perintah. Dan inilah yang tertera di dalam firman Allah Ta'ala, "Udzina lilladzina yuqatalun bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka telah dianiaya atau dizalimi, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Surah Al-Hajj ayat 39. Maka di dalam ayat ini jelas disebutkan tentang diizinkannya untuk memerangi orang-orang kafir. Kemudian fase yang ketiga adalah perintah untuk memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Maka ini merupakan izin untuk berperang yang dibatasi dengan dibolehkannya jihad yang bersifat defensif, yaitu mempertahankan diri, ya, bukan menyerang. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Baqarah ayat 190. Jadi ini ayat yang sedang kita bahas. Jadi ayat ini merupakan fase ketiga dari jihad, yaitu adanya perintah untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kemudian fase yang keempat, dan ini adalah fase yang terakhir, adalah perintah untuk memerangi orang-orang kafir seluruhnya, yaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan inilah yang tertera di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surah Taubah ayat 36. Jadi inilah beberapa fase yang dilewati oleh jihad atau memerangi orang-orang kafir. Jadi ayat yang sedang kita bahas ini merupakan fase ketiga dari beberapa fase jihad. Selanjutnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan, wa fi takhsisil qital fi sabilillah hathun 'alal ikhlas. Dan di dalam pengkhususan memerangi orang-orang kafir di jalan Allah, fi sabilillah, di dalamnya terdapat anjuran untuk ikhlas, wa nahyun 'anil iqtital fil fitan bainal muslimin, dan larangan untuk saling berperang di dalam fitnah yang terjadi
di antara sesama kaum muslimin. Kemudian firman Allah Ta'ala, alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Ai alladzina hum musta'iddun liqitalikum, yaitu orang-orang yang telah mempersiapkan diri, yaitu dari kalangan orang-orang kafir, untuk memerangi kalian. Wa humul mukallafuna ar-rijal, mereka adalah orang-orang yang mukallaf, dan al-mukallaf adalah al-aqilul baligh, orang-orang yang sudah berakal lagi baligh dari kalangan kaum laki-laki. Ghairus syuyukh alladzina la ra'ya lahum wala qital, tidak termasuk orang-orang tua yang tidak memiliki pendapat yang diambil dari mereka dan tidak pula bisa melakukan peperangan. Kemudian ayat selanjutnya adalah firman Allah Ta'ala, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, wan nahyu 'anil i'tida' yashmulu anwa'al i'tida'i kullaha, dan larangan melampaui batas yaitu di dalam firman Allah Ta'ala wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas, mencakup semua bentuk tindakan melampaui batas. Min qatli man la yuqatil minan nisa wal majanin wal atfal wal ruhban wa nahwihim, yaitu berupa tindakan membunuh orang yang tidak berperang, orang yang tidak ikut berperang dari kalangan kaum wanita, orang-orang gila, anak-anak kecil, para rahib, ahli ibadah, dan yang semisal mereka. Wat tamthil bil qatla, dan juga larangan at-tamthil, memotong-motong anggota tubuh orang-orang yang sudah dibunuh. Wa qatlil hayawanat, membunuh binatang-binatang. Wa qat'il asjar, kemudian memotong atau menebangi pohon-pohon. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Li ghairi maslahatin ta'udu lil muslimin, tanpa ada kemaslahatan yang kembali kepada kaum muslimin. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, wa minal i'tida'i muqatalatu man tuqbal minhumul jizyah idza badaluha, dan termasuk tindakan melampaui batas adalah memerangi orang yang diterima upeti dari mereka. Idza badaluha, apabila mereka memberikan upeti tersebut. Fa inna dzalika la yajuz, maka sesungguhnya hal itu tidak boleh, yaitu tidak boleh memerangi orang-orang kafir yang membayar upeti kepada negara kaum muslimin. Kemudian waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di tempat kalian jumpai mereka. Hadza amrun biqitalihim aynama wujidu, ini merupakan perintah untuk memerangi orang-orang kafir dimanapun mereka ditemukan, dimanapun mereka dijumpai. Fi kulli waqt, di semua waktu. Wa fi kulli zaman, dan di semua masa. Qitala mudafa'ah, baik itu peperangan yang bersifat mudafa'ah, ofensif, bersifat defensif, yaitu bertahan. Wa qital muhajamah, dan peperangan atau jihad
yang bersifat menyerang atau ofensif. Jadi perintah untuk memerangi orang-orang kafir di sini ditujukan kepada kelompok orang-orang kafir yang khusus. Sebab orang-orang kafir itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi beberapa kelompok, dan pembagian ini perlu diketahui, bahkan harus diketahui agar tidak terjadi kesalahan di dalam menjatuhkan hukum tertentu. Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah harbiyun. Kelompok yang pertama adalah harbiyun. Maka mereka ini tidak memiliki hak untuk dilindungi dan diayomi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan keamanan, tidak pula memiliki ikatan perjanjian dengan negara kaum muslimin, dan mereka juga bukan ahlul zimmah. Jadi ini al-harbiyun. Mereka inilah yang diperangi oleh kaum muslimin. Kemudian kelompok yang kedua adalah al-musta'minun. Al-musta'minun bikasril mim, dengan mengkasrahkan mim, yaitu orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan pada waktu dan tempat tertentu dari kaum muslimin atau salah seorang di antara mereka. Maka al-musta'minun tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Kemudian kelompok yang ketiga adalah al-mu'ahadun. Al-mu'ahadun yaitu orang-orang kafir yang memiliki ikatan perjanjian dengan kaum muslimin hingga batas waktu yang telah disepakati di antara mereka. Maka kelompok orang kafir ini juga tidak boleh diganggu apalagi dibunuh. Kemudian yang keempat adalah az-zimmiyun, orang-orang kafir ahlu zimmah, yaitu mereka adalah orang-orang kafir yang hidup dan tinggal di negara-negara kaum muslimin dengan membayar upeti yang mereka serahkan, dan mereka mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari negara kaum muslimin. Mereka ini juga tidak boleh diganggu dan apalagi dibunuh. Inilah 4 kelompok dari kalangan orang-orang kafir. Jadi yang boleh atau diperintahkan untuk diperangi adalah kelompok yang pertama, yaitu al-harbiyun. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan, "Tsumma istathna min hadzal 'umum qitalahum 'indal Masjidil Haram." Kemudian Allah Ta'ala mengecualikan dari keumuman ini, yaitu hukum umum yang tertera di dalam perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Allah kecualikan
tindakan memerangi mereka di Masjidil Haram, wa annahu la yajuz, dan bahwa memerangi orang-orang kafir itu di Masjidil Haram hukumnya tidak boleh, illa ayyabda'u bil qital, kecuali apabila orang-orang kafir itu yang memulai memerangi orang-orang muslim, kaum muslimin, fa innahum yuqatalun, maka ketika itu orang-orang kafir itu diperangi, jazaan lahum ala i'tidaihim, sebagai bentuk balasan terhadap mereka atas tindakan melampaui batas mereka, atas serangan mereka. Wa hadza mustamir fi kulli waqt, dan ini terus berlaku di semua waktu, hatta yantahu an kufrihim, hingga orang-orang kafir tersebut berhenti dari kekafiran mereka, fa yuslimu, kemudian mereka memeluk Islam, fa innallaha yatubu alaihim, maka sungguhnya Allah menerima taubat mereka, walau hasala minhum ma hasala minal kufur billah wasyirk bil masjidil haram, walaupun telah terjadi dari diri mereka apa yang telah terjadi berupa kekafiran kepada Allah dan perbuatan syirik di al-masjidil haram, wa saddir rasul wal mu'minina an, dan juga tindakan menghalangi rasul dan orang-orang yang beriman dari Masjidil Haram. Wa hadza min rahmatihi wa karamihi bi'ibadi, dan ini termasuk rahmat Allah dan sifat pemurahnya kepada para hambanya. Kemudian masyarul ikhwah wal akhawat, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan, walamma kana al-qitalu 'inda al-masjidil haram yutawahhamu annahu mafsadatun fi hadzal baladil haram, dan tatkala peperangan yang dilakukan di Masjidil Haram menyebabkan adanya prasangka bahwa hal itu merupakan kerusakan yang dilakukan di negeri yang suci ini, akhbar ta'ala, maka Allah ta'ala mengabarkan, annal mafsadata bil fitnah indahu bisyirk wasaddi an dini asyaddu min mafsadatil qatl, maka Allah ta'ala mengabarkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari fitnah yang terjadi di Masjidil Haram, yaitu berupa kesyirikan dan tindakan menghalangi dari agama Allah, lebih berbahaya, lebih besar bahayanya daripada kerusakan pembunuhan. Falaisa alaikum ayyuhal muslimun harajun fi qitalihim, maka tidak ada dosa bagi kalian wahai kaum muslimin di dalam memerangi orang-orang yang memerangi kalian di Masjidil Haram. Selanjutnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan, wa yustadallu bihadhil ayah 'ala al-qa'idatil masyhura wa hiya annahu yurtakabu akhafful mafsadatain lidaf'i a'lahuma, dan ayat ini dijadikan dalil yang menunjukkan tentang kaedah yang populer, kaedah yang terkenal, yaitu bolehnya dilakukan kerusakan yang lebih ringan dari dua kerusakan yang ada untuk menepis atau menangkal kerusakan yang lebih besar dari keduanya. Tsumma dzakara ta'ala al-maqsuda minal qital fi sabilih, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan maksud
atau tujuan dari berperang di jalan Allah, wa annahu laisal maqsud bihi safka dima'il kuffar wa akhdha amwalihim, dan bahwa tujuan berperang di jalan Allah itu bukanlah untuk menumpahkan darah orang-orang kafir dan mengambil harta-harta mereka, walakinnal maqsud bihi ayyakuna ad-dinu lillahi ta'ala, akan tetapi tujuannya adalah agar agama atau ketaatan itu hanya menjadi milik Allah Ta'ala, fayadhhara dinullahi ta'ala ala sairil adyan, sehingga agama Allah Ta'ala itu mengungguli, mengalahkan agama-agama yang lainnya, wa yadfa kull ma yu'ariduhu minasyirk, dan juga menepis semua yang menentangnya dari kesyirikan wa ghairi dan selainnya. Wa huwal murad bil fitnah, itulah yang dimaksud dengan fitnah, yaitu yang dimaksud dengan fitnah adalah kesyirikan. Dan ini menunjukkan apa yang telah kami sebutkan di awal tadi, bahwa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan dan membawakan pendapat para ulama salaf yang beliau pilih dari penafsiran tentang ayat tertentu. Kemudian beliau mengatakan, fa idza hasala hadzal maqsud fala qatla wala qital. Kemudian apabila tujuan ini telah tercapai, maka tidak ada pembunuhan dan peperangan. Fa in intahau, kemudian apabila mereka berhenti, yaitu orang-orang kafir yang menyerang kalian berhenti, an qitalikum, dari memerangi kalian, indal masjidil haram, di masjidil haram, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ai falaisa 'alaihim minkum i'tida illa man zalama minhum, yaitu falaisa 'alaihim minkum i'tida, yaitu tidak ada tindakan melampaui batas dari kalian terhadap mereka kecuali orang yang zalim di antara mereka. Fa innahu yastahiqqul mu'aqabata biqadri dzulmihi, maka sungguhnya orang tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Inilah penjelasan atau penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di tentang makna ayat 190 sampai dengan 193. Kemudian ayat selanjutnya, yaitu ayat 194, adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram itu dengan bulan haram, dan pada hal-hal yang patut dihormati itu berlaku qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum, maka siapa yang menyerang kalian, maka seranglah orang tersebut, balaslah serangannya seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya
Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram itu dengan bulan haram. Yahtamil ayyakunal muradu bihi ma waqa'a min saddil musyrikin lin nabi wa ashabi amal Hudaybiyah anid dukhul li Makkah. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan hal ini adalah apa yang terjadi tentang tindakan orang-orang musyrik menghalangi Nabi dan para sahabat beliau pada tahun Hudaybiyah untuk memasuki kota Makkah. Wa qadawhum ala dukhuliha min qabilin, dan mereka qada maknanya salaha, dan mereka berdamai agar mereka memasuki kota Makkah pada tahun yang akan datang. Wa kana as-sadd wal qada fi syahrin haram, dan tindakan penghalangan tersebut dan al-qada yaitu mengganti apa yang terhalang terjadi di bulan haram, wa huwa Dzulqa'dah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Wa yakunu hadza bihadza, maka ini diganti dengan ini, yaitu bulan haram diganti dengan bulan haram. Fa yakunu fi tatyibun liqulubis sahabah, sehingga di dalam hal itu terdapat tindakan menenangkan hati para sahabat bitamami nusukihim wa kamalih, dengan disempurnakannya ibadah mereka. Ini kemungkinan makna yang pertama. Kemudian kemungkinan yang lain, wa yahtamil ay yakunal ma'na innakum in qataltumuhum fi syahril haram faqad qataluukum fi. Ada kemungkinan maknanya adalah apabila kalian memerangi mereka di bulan haram, maka sungguhnya mereka telah memerangi kalian di bulan haram pula. Wa humul mu'tadun, dan merekalah orang-orang yang menyerang kalian. Falaisa alaikum fi dzalika haraj, maka tidak ada dosa atau penghalang bagi kalian di dalam hal itu. Wa ala hadza fayakunu qawluhu wal hurumati qisas min babi 'athfil 'am 'ala al-khas. Maka berdasarkan hal ini firman Allah Ta'ala, dan pada hal-hal yang patut dihormati berlaku hukum qisas, termasuk dalam bentuk disebutkannya sesuatu yang umum setelah sesuatu yang khusus. Ay kullu syai'in yuhtaram min syahrin haram aw baladin haram aw ihram aw ma huwa a'ammu min dhalik jami' ma amara asy-syara' bihtirami faman tajarra'a 'alaiha fa innahu yuqtassu min, yaitu segala sesuatu yang dihormati seperti bulan haram atau negeri haram atau ihram, yaitu berniat untuk haji dan umrah, atau sesuatu yang lebih umum dari hal itu, semua yang diperintahkan oleh syariat untuk dihormati, maka siapa saja yang berani melanggarnya, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan qisas atau pembalasan. Faman qatala fi syahril haram qutil, maka siapa yang memerangi di bulan haram maka ia diperangi. Wa man hatakal baladal haram ukhidha minhu al-had wa lam yakun lahu hurma, dan siapa yang menodai melakukan maksiat di negeri haram, maka dilakukan atau diambil hukuman atau ditetapkan dan ditegakkan hukuman terhadapnya, dan tidak ada kehormatan bagi dirinya
wa man qatala mukafi'an lahu qutila bih, dan siapa membunuh orang yang sepadan dengannya maka ia dibunuh. Wa man jaraha aw qata'a udwan minhu iqtussa min, dan siapa yang melukai seseorang yang sepadan dengannya atau memotong salah satu dari anggota tubuhnya maka dilakukan hukum qisas terhadapnya. Wa man akhadha mala ghairi al-muhtaram ukhidha minhu badalu, dan siapa yang mengambil harta orang lain yang dihormati tidak boleh diambil, maka diambil darinya penggantinya. Walakin hal li sahibil haq ay ya'khudha min malihi biqadri haqqi am la, akan tetapi apakah pemilik hak boleh mengambil dari hartanya sesuai dengan kadar haknya atau tidak? Khilafun bainal ulama, di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ar-rajih min dzalik, dan pendapat yang kuat dari hal itu adalah annahu in kana sababul haqqi zahira, bahwa apabila sebab dari hak tersebut jelas, kadzaif, seperti ad-dhaif, tamu memiliki hak, yaitu hak untuk dijamu. Idza lam yukrihi ghairu, apabila selainnya tidak ada yang menjamunya. Waz-zaujah wal qarid idzan tana'a man tajibu alaihi an-nafaqah, istri dan kerabat apabila orang yang wajib menafkahi istri dan kerabat itu menolak untuk menafkahi keduanya, minal infaq alaih, itu memberikan nafkah kepadanya, fa innahu yajuz akhdhuhu min mali, maka ia boleh mengambil dari harta orang yang menolak untuk memberikan nafkah tersebut. Kemudian wa in kana sababu khafiyya, dan apabila sebabnya tersembunyi, kaman jahada daina ghairi, seperti orang yang mengingkari utang kepada orang lain, au khanahu fi wadi'ah, atau ia mengkhianati orang lain di dalam barang yang dititipkannya, au saraka min, atau ia mencuri darinya, wa nahwu dzalik, dan yang semisal dari hal itu, fa innahu la yajuzu lahu an ya'khudha min malih, maka ia tidak boleh mengambil sebagian hartanya muqabalatan lah, sebagai bentuk pembalasan terhadapnya, jam'an bainal adillah, dalam rangka mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman ta'kidan wa taqwiyatan lima taqaddam, dalam rangka menekankan dan menguatkan apa yang telah disebutkan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum, maka siapa yang menyerang kalian maka seranglah dia dengan serangan yang seimbang dengan serangannya kepada kalian. Hadza tafsir li sifatil muqassah, ini merupakan penafsiran tentang sifat atau bentuk pembalasan, bentuk qisas. Wa annaha hiyal mumatsalah fi muqabalatil mu'tadi, dan bahwa ia adalah persamaan di dalam memberikan pembalasan terhadap orang yang menyerang. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, walamma kanatin nufus bil ghalib la taqifu ala haddiha idza rukhisa laha fil mu'aqabah li talabiha at-tashaffi, dan tatkala jiwa-jiwa manusia itu pada umumnya tidak berhenti pada batasannya, apabila ia diberi keringanan atau dispensasi untuk menjatuhkan hukuman li talabiha at-tashaffi,
dalam rangka menuntut pembalasan, amara ta'ala biluzumi taqwa. Maka di akhir ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan untuk tetap bertakwa kepada Allah, yaitu di dalam melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman, allati hiyal wuquf 'inda hududi, yaitu yang dimaksud dengan takwa di sini adalah al-wuquf 'inda hududi, berhenti pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, wa 'adamu tajawuziha, dan tidak melampaui batasan-batasan itu. Wa akhbara ta'ala annahu ma'al muttaqin, dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Dia bersama orang-orang yang bertakwa. Dan al-ma'iyah di sini adalah ma'iyatun khassah, yaitu kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Para ulama telah menjelaskan bahwa ma'iyatullah itu terbagi dua. Kebersamaan Allah dengan para hambanya itu terbagi dua. Yang pertama, ma'iyatun ammah, yaitu kebersamaan Allah yang bersifat umum. Artinya tidak ada seorang makhluk pun melainkan Allah bersamanya. Allah mengetahuinya, menguasainya, mendengar apa yang diucapkannya, melihat apa yang diperbuatnya, dan yang lainnya. Jadi ini ma'iyatun ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, ma'iyatun khassah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Dan ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang berbuat baik, sebagaimana tertera di dalam ayat ini. Sebagaimana tertera di dalam ayat ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ai bil'aun, yaitu dengan al-aun, bantuan, wan nasr, pertolongan, wat ta'yid, penguatan, wat taufiq, dan taufik. Jadi kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa berbeda dengan kebersamaan yang bersifat umum, di mana orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan penguatan dan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini bersifat khusus. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan, wa man kana Allah ma'ah hasala lahu as-sa'adatul abaniyah, dan siapa yang Allah bersamanya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wa man lam yalzamit taqwa takhalla anhu waliyuhu wa khazala, dan siapa yang tidak bertakwa, tidak tetap mewujudkan ketakwaan pada dirinya, maka pelindungnya akan meninggalkannya dan menelantarkannya. Wa wakkalahu ila nafsi, maka ia serahkan dirinya kepada dirinya. Fasara halaku aqraba ilaihi min hablil warid, maka jadilah kebinasaan orang-orang yang tidak bertakwa lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jadi inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam sebuah hadis
yang semakna dengan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah tajidhu tujahak aw amamak." Ihfazillah, jagalah Allah, yaitu jagalah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, hak-hak Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Itu makna hifdzullah, makna menjaga Allah. Apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang menjaga agama Allah ini? Yaitu tajidhu tujahak, Allah bersama dirimu. Tajidhu tujahak, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab, adalah Allah bersamamu. Dan ini adalah ma'iyatun khasah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus bagi orang-orang yang menjaga agama Allah, di mana ia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan. Dan kita sudah pernah menjelaskan hadis tentang ini, ihfadillah yahfadka dan seterusnya, dari apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan disinilah pentingnya seseorang tetap menjaga agama Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga kepala, yaitu diantaranya adalah menjaga penglihatan dan pendengaran, menjaga penglihatan dari hal-hal yang diharamkan, dan menjaga pendengaran dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Dan juga termasuk dalam bentuk penjagaan yang diperintahkan adalah menjaga kehormatan dan kemaluan, di mana seseorang tidak melakukan hal-hal yang diharamkan berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, siapa yang ingin mendapatkan ma'iyatun khassah, keistimewaan, yaitu kebersamaan Allah yang bersifat khusus, di mana Allah terus-menerus akan menolongnya, akan menguatkan dirinya, mengarahkannya kepada kebaikan, menjauhkannya dari keburukan-keburukan, dan menjadikannya tetap istiqamah di atas kebenaran, maka hendaklah ia menjaga agama Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian Allah Ta'ala al-muwaffiq, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.